Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Zulfikar Kurniawan, Arya Fitri Satria Utama, Liza Vina Patricia, dan Muhammad Fandi Nur Cahya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem analisis. Yang kedua, sistem development. Dan yang terakhir adalah sistem development life cycle. Sistem analisis merupakan sebuah upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem yang bekerja dan masalah apa saja yang ada pada sistem. Jadi sebelum kita melakukan pengembangan sistem informasi, kita melakukan analisis terlebih dahulu kepada sistem yang lama supaya kita tahu apa yang harus kita kembangkan. Sistem development, langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Sistem development life cycle, metode pengembangan sistem yang sangat cocok untuk pengembangan sistem berskala besar dan tidak cocok untuk pengembangan sistem berskala kecil karena terlalu banyak menggunakan sumber daya yang tidak tertentu. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Ada beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan menjadi dasar programmer untuk mengembangkan suatu aplikasi, yaitu 1. JavaScript, 2. SQL, 3. Python, 4. Java, dan 5. PHP. JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun, seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, load, desktop, dan sebagainya. SQL. SQL merupakan singkatan dari Scripted Query Language, adalah sebagai bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah sistem. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat program CLI, program GUI, aplikasi mobile, web, launch game, program untuk hacking, dan sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Java dirancang untuk tujuan umum dan sepenuhnya menganut paradigma Object-Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. PHP atau bisa disebut juga dengan Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Fungsi PHP digunakan untuk pengembangan website. Enterprise Computing. Enterprise Computing organisasi yang besar seperti perusahaan, multinasional, universitas, rumah sakit, atau organisasi pemerintahan. Enterprise Computing menggunakan jaringan komputer yang mencakup berbagai macam operating system, protokol, dan network. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, 1. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet.
Yang kedua, etik adalah prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Ketiga, hak privasi tidak mutlak sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.